Biyen iki rencang-rencang mriki sepindah ngaturaken silaturahim. Kaping pindhonipun niki wau ajeng enten tugas Mas praktikum dialog. Nah niki rencang-rencang setujune jenengan kula dadosaken narasumber. Nah dalam dialog niki insyaallah napa ngangkat judul niku perspektif Hindu mengenai agama lokal. Itu sih mangke pertanyaannya ngalir mawon. Mungkin saged dimulai nggih, Pak? Nggih, langsung mawon. Nah, itu untuk pandangan Bapak mengenai agama-agama lokal itu seperti apa, Pak, eksistensinya? Nggih. Sebelumnya saya haturkan Rahayu Rahayu Saking Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dulu, nama saya Agus Budiono atau yang biasa dipanggil Kang Dalang. Kebetulan saya beragama Hindu dan asli warga Kediri. Nah, kebetulan juga Bapak Ibu Mbah Buyut Wareng udah gantung sih guru bakti di bawah saya orang lokal Kediri. Nah, keperangan Mas itu? Kula? Nggih. Rozikin. Adik Vina, Adik? Aziza. Nah, terkait pertanyaan saya tadi, dialog tadi terkait agama lokal. Nah, ini yang belum saya pahami, agama lokal itu agama yang bagaimana? Kebetulan saya sebagai pemeluk agama Hindu, mengenai yang dimaksud agama lokal yang bagaimana ini dereng paham. Seperti Sahabat Darmo. Tentang aliran kepercayaan. Nah, aliran kepercayaan nggih, itu kepercayaan bahasa-bahasa sekarang. Kalau dulu kapitayan. Nah, menurut saya. Mungkin ini ada kelirunya. Kalaupun ada yang keliru, itu murni dari saya nanti. Kalaupun ada yang benar, itu murni dari Tuhan semata. Nah, tentang terkait Sabto Darmo, terkait Murti Tomo Wasto Tunggal, terkait ilmu sejati, terkait dengan pangestu atau berbagai macam aliran kepercayaan yang lain, ilmu sejati dan seterusnya. Itu selama dia percaya dengan adanya keesaan Tuhan, dengan jalannya masing-masing, memayu hayuning bawono, cinta kasih, tidak merugikan orang lain, ya itu baik-baik saja juga. Karena disiplin dari contoh kayak Sabto Darmo, Murti Tomo, ilmu sejati itu mencari Tuhan juga bukan keluar. Dia mencari Tuhan penggaliannya ke dalam dirinya sendiri. Jadi ketika sudah mengenal dalam dirinya sendiri, dia akan mengajarkan cinta kasih, menyayangi semuanya. Dia nggak akan membeda-bedakan. Karena Tuhan sifatnya maha, kan gitu. Maka guyonannya Presiden Janjukers Sujiwo Tejo, karena dia juga seorang budayawan, Tuhan itu maha asik, kan gitu. Nah, tidak ada Tuhan itu milik salah satu golongan. Kalau kita sudah mencapai pada tahapan keintiman, kemesraan bahwa Tuhan itu maha pengasih, itu sudah lepas. Gak peduli keyakinannya apa, gak peduli agamanya apa, yang ada cinta kasih, seperti itu. Itu kalau menurut saya memandang sedulur-sedulur saya tentang kapitayan atau Hindu, memandang kapitayan yang ada. Untuk selanjutnya itu ada sangkut pautnya enggak sih Pak, sama Hindu itu sendiri gitu? Sedikit banyak tentang kapitayan dengan agama Hindu. Perlu kita kulik tentang sejarah dulu, bahwasanya dulu Siwa Buddha sebelum menjadi Hindu yang kita kenal sekarang setelah era kemerdekaan, dulu masih banyak sampradaya atau sekte-sekte. Ada yang Bhairawa, ada yang Wisnawa. Bhairawa itu dia makan semuanya nggak apa-apa. Wisnawa itu dia vegetarian. Macam-macam banyak aliran. Nah, menyatulah menjadi agama Hindu ini sekte-sekte ini karena alirannya berasal dari Weda atau ilmu pengetahuan yang sama. Nah, ketika ada aliran kepercayaan ini, tata caranya sedikit banyak ada yang seperti juga, ada yang tidak makan ini, ada yang tidak mempergunakan sesaji sebagai simbol, ada yang menggunakan simbol atau sesaji. Itu ya sedikit banyak di Hindu memang disadari atau tidak,
kebudayaan kita itu pondasi-pondasinya juga dari Siwa Buddha zaman Majapahit, zaman Singosari, zaman Kediri dulu. Nah, itu akhirnya menjadi adat. Adat itu artinya kan kebiasaan. Iya. Kebiasaan itu ada yang membiasakan. Kenapa dibiasakan? Pasti ada sebab, ada dasarnya. Dasarnya dari ilmu pengetahuan tadi. Tidak mungkin leluhur kita memberikan sebuah ilmu pengetahuan, tata cara bersosial, tata cara hidup, itu tidak cocok dengan kodratnya kita sebagai orang Nusantara, sebagai orang Jawa. Tidak mungkin seekor harimau itu mengajarkan anak-anak turunnya makan rumput. Yang inilah yang paling cocok dengan kita. Makanya ada aliran-aliran seperti ini, kita tidak juga bisa menyalahkan. Memang dia inilah yang paling cocok dengan kita juga. Makanya diwadahi semua, tidak apa-apa seperti itu. Terima kasih Bapak. Nggih, nggih. Selanjutnya itu untuk di Besawa sendiri, Pak. Hindu itu kan minoritas kan. Nah, hubungan di sana dengan untuk Hindu sendiri minoritas itu hubungan dengan agama lain itu seperti apa? Nah, yang Hindu di Besawa sini khususnya memang minoritas dan di tempat-tempat lain juga minoritas. Hubungan dengan agama lain luar biasa baik di Besawa itu, sampai dijuluki juga kampung toleransi juga. Karena di sana juga ada Nasraninya, juga ada Hindunya, juga ada Muslimnya. Jadi Muslim yang Muhammadiyah, NU juga banyak berdampingan di sana. Nah, ini saling melengkapi. Ketika ada menyepi, ogoh-ogoh, malah yang ngangkat itu teman-teman dari Nasrani, teman-teman dari Muslim, itu ikut ngangkat ogoh-ogoh, ikut rame-rame. Ketika ada takbir, yang mengamankan ganti dari pemuda gereja, pemuda peradah atau Hindu, saling melengkapi. Iya, di situ. Ada keresahan enggak sih Pak? Seperti ibaratnya umat Hindu melakukan ritual upacara seperti itu lah. Ada mungkin azan berkumandang itu ada keresahan, ada terganggu buatan sih. Ketika ritual? Iya. Oh, tidak. Cuman kadang-kadang ya bukan hanya orang Hindu saja, orang Muslim sendiri ketika toa itu terlalu keras dan kemudian dinyalakan terlalu lama. Nah, gini, ada waktunya azan ya, panggilan. Tapi sebelum azan ini kadang-kadang ada puji-pujian, dibuat mainan anak-anak kecil, teriak-teriak dan sebagainya. Ini padahal toanya itu kenceng. Nah, ini kadang-kadang bukan hanya Hindu saja, tapi warga sekitarnya kok juga ada greneng-greneng itu, seperti itu. Nah, menanggulangi hal tersebut itu untuk upaya apa Pak untuk menanggulangi hal tersebut? Untuk menanggulangi tidak ada ya. Takmirnya itu kadang-kadang juga dikasih tahu. Ayo kita jaga kebersamaannya. Yang rawan itu ketika yang menyampaikan musimnya kayak gini, kadang-kadang ini bilang A, bilang B, emperane rumahnya yang dibilang emperane tuh kan gitu. Itu yang rawan, makanya saling menjaga biar ketika ada seperti itu dari dulur-dulur Muslim sendiri yang mengasih tahu ketika seperti ini biar umat. Jadi tokoh-tokohnya sering kumpul, tokoh-tokohnya sering ngopi bareng. Intinya ya seperti adat kita, selesaikan masalah itu dengan musyawarah, nah, gitu. Nanti urusan dapur kita tata sendiri-sendiri, gitu. Ketika ada anak kecil-kecil yang teriak-teriak, seneng sih, iya, ke tempat ibadah seneng. Tapi ketika puji-pujian terlalu lama, ini akhirnya menyebabkan, wah, kok gini yo, Ini, tapi sudah selesai. Dikasih tahu puji-pujian 1, 2 langsung azan, oke. Yang ngelola orang-orang sendiri. Kayak di Hindu juga gitu, ketika ada upacara, ketika terlalu lama ya kok gini ya, orang-orang Hindu sendiri saling menyadari. Yang rawan itu ketika ada pemahaman-pemahaman yang memecah belah, pemahaman-pemahaman orang dari luar yang tiba-tiba datang ke Besawa, punya pemahaman yang lebih ekstrim. Yang aku loh paling bener, itu yang kita jaga. Orang luar, bukan asli situ. Terus tiba-tiba menjadi tokoh di situ. Itu yang tidak bisa menjaga toleransinya di situ. Kadang-kadang disamakan dengan daerahnya asal.
Ya Pak, terkait perspektif umat Hindu Hmm? mengenai aliran kepercayaan itu tadi, kan kembali lagi ke Hindu yang ada di Indonesia atau di Jawa lah, itu Hindunya itu Hindu Jawa atau Hindu yang seperti murni. murni gitu lah, itu gimana Pak? Jadi gini, Hindu itu tetap sama di Bali, di Kalimantan, di Dayak, di Jawa. Hindu tetap Hindu Dharma. Cuma yang membedakan apa? Adat istiadat setempat. Ini yang nggak bisa dipukul sama rata, harus satu ajaran yang sama, tidak bisa. Karena di Hindu sendiri ada di dalam Weda atau ilmu pengetahuan namanya Iksa Sakti Desa Kalapatra. Iksa itu tujuan, kita tahu tujuannya apa. Sakti, kita punya kemampuan nggak untuk menuju ke situ. Kala desa setiap daerah itu nggak sama. Di sini sama di India beda, di sini sama Amerika beda, di sini sama di kutub utara, kutub selatan beda. Jadi nggak bisa ajarannya disamakan. Kala, waktu di sini siang, waktu di sana mungkin malam. Di sini musim panas, mungkin di sana lagi hujan. Ini disamakan nggak bisa. Patra, keyakinannya mungkin di sini seperti ini, mungkin di sana enaknya bercocok tanam seperti ini, pakai ini. Lalu di sini keyakinannya di sini seperti ini. Ini nggak bisa dipukul rata. Nah makanya kenapa tadi mbaknya bilang Hindu Jawa? Ya karena ini melekat dengan adat istiadat yang ada di Jawa. Nah gitu. Kadang-kadang kita mengenal Hindu Bali, Hindu Jawa, Hindu. Nah, kita mengenal Hindu itu cuma di Bali. Padahal setiap daerah itu ada identitasnya masing-masing sesuai apa namanya, lokal genius ya. Nah, perspektifnya tentang Hindu yang ada di Besar melihat aliran kepercayaan, ajarannya sama. Mau pakai hitungan hari wariga di Hindu juga ada. Mau pakai selamatan sesaji di Hindu juga pakai sesaji. Mau langsung menuju kepada Tuhan tanpa memakai sesaji dengan cara yoga dan sebagainya di Hindu juga ada. Yang di awal tadi bahwa di dalam Hindu itu tidak bisa nggak boleh makan daging semua, nggak boleh, nggak bisa. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan semua, nggak boleh. Jadi dalam Weda atau istilah lain arti Weda itu ilmu pengetahuan, manusia dibekali ilmu pengetahuan. Demikian banyaknya ilmu pengetahuan, tergantung kamu sendiri. Kamu mau selamat, kamu mau kepada kebahagiaan, mau kepada tujuanmu, terserah. Sudah dikasih tahu kalau di situ ada lubang. Terserah kamu mau hindari atau kamu mau lanjut, monggo kan seperti itu. Itu artinya beda ilmu pengetahuan. Manusia dilengkapi dengan ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau perspektif Hindu yang ada di Besawa melihat dulur-dulur kapitayan, dulur-dulur kepercayaan, Sabta Dharma, Murtitomo, ya itu bagian dari leluhur kita. Penggalian leluhur kita, pencapaian leluhur kita. Ya ditarik benang merah, ajarannya sama. Seperti itu. Bahwa Tuhan itu Maha Asih. Tuhan itu Maha Agung. Nanti yang Maha Suci yang ada di dalam ini menembah kepada yang Maha Agung kan gitu. Saking tawaduknya, saking orang Jawa itu yang paham benih, dia nggak akan berani menamakan Tuhannya. Maka istilah orang Jawa dulu Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Yang Maha Agung, Yang Maha Pencipta, Yang Wenang. Terus istilah sekarang sing ngecet Lombok, dia nggak akan berani mengatakan itu, saking tidak beraninya. Nah, orang-orang kita, leluhur kita menamai penciptanya. Loh, aku ki sapa kok arep ngkei jeneng Gustiku. Nah, makanya Gusti tok bagusnya hati, bersihnya hati, beningnya pikiran, kebijaksanaan yang timbul. Saking bijaksananya nggak berani dia seperti itu. Makanya orang-orang di Kapitayan nggak berani menamakan Tuhannya, saking tawaduknya gitu. Nah, kan kalau di Islam itu kan ada Islam Nusantara itu kan Pak. Nah, berarti kalau di Hindu terus tadi menyesuaikan tempatnya gitu, berarti di Hindu itu ada
hampir mirip kayak Islam Nusantara gitu Pak. Jadi kalau Hindunya Jawa itu ada kayak ada selamatan kayak gitu-gitu ada. Lah, memang selamatan itu makan kenduri itu kan memang dari ajaran agama Hindu. Nggak ada di Arab selamatan. Pakai sesaji gitu nggak ada. Yang ada memang di Hindu ada sesajinya seperti itu. Ada daksina, ada cok bakal, ada jenang sengkol. Itu memang ajaran leluhur kita di Jawa. Makanya guyonane Gus Dur, guyonane leluhur sepuh kita, lek dadi Islam aja dadi wong Arab. Lek dadi wong Nasrani aja dadi wong Yahudi. Lek dadi wong Hindu aja dadi wong India. Sesuatu yang masuk ke Jawa, sesuatu yang masuk ke Nusantara pasti lebih indah, diwarnai dengan karya seni. Itu hebatnya leluhur kita. Karena sebelum Islam masuk, sebelum Hindu masuk, wong Jawa itu wis bener, wis ngerti tentang tatanan kehidupan. Ayo, Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Masehi 500-an kan? Iya, 500-an Masehi itu. Iya. Sebelum 500 Masehi di Jawa, di Nusantara sudah ada peradaban yang sangat luar biasa. Tahun 400 Masehi, kerajaan Mula Warman di Kutai Kertanegara, Raja Mula Warman mempersembahkan 1000 ekor sapi kepada 1000 Brahmana. Berarti di situ ada sebuah sistem, sebuah peradaban, sebuah tatanan yang luar biasa. Berarti ora bodong Jawa iku, ora bodong Nusantara iku. Anjing Nabi lahir 500, lahirnya 500-an. Tahun 400 Masehi, kerajaan Kutai Kartanegara Kalimantan sudah mempersembahkan 1000 ekor sapi, itu di Tenggarong di Muara Kaman. Tuh ada di situ. Lah, tahun sebelum 400 di Jawa sudah ada tatanan. Nah, makanya banyak pemelintiran sejarah. Seolah-olah leluhur kita tuh bodoh, wong Jawa itu goblok. Nah, terkait dengan Islam Nusantara, terkait dengan Hindu Jawa, dengan lokal jeniusnya, memang itu konsep leluhur kita dulu tidak bisa. Di sini disamakan dengan India, tidak bisa. Di sini punya identitas dan jati diri sendiri. Gamelan pun tercipta di Nusantara itu ya juga luar biasa. Coba di Eropa gitar, ya kan? Di Arab ini terbangan rebana, kulit sama kayu. Di Nusantara sudah seni tempa loh. Pelok selindro, siji loro telu papat lima nempi, selindro dan seterusnya. Seni tempa, gamelannya, seni tempa. Belum pusakanya kan. Banyak filosofi yang sangat luar biasa dari leluhur kita. Tuh, tadi terkait dengan Islam Nusantara, terkait dengan itu ya, kalau berkaca kepada ajaran leluhur, kalau saya pribadi setuju. Karena itu mencerminkan keluhuran budaya kita, keluhuran pemikiran kita, bahwa yang menjadi budaya itu ya budaya, yang menjadi agama ya agama. Kita menjadi Islam tidak harus seperti Arab. Tuh, saya setuju aja. Walaupun saya bukan Islam, tapi melihat adanya wacana seperti itu, ya asik juga. Jadi kita tidak ke Arab-Araban, tapi kita Islam. Kita mempelajari ilmunya, tapi kehidupan sosial kita, toleransi kita seperti ajaran leluhur-leluhur kita, saling menghargai, gotong royong, saling mengasihi. Bab agama itu kan urusan dapur, tapi yang kita sajikan keluar adalah sebuah kasih sayang, menghargai orang. Berbuat baik gak akan tanya kok agamamu apa. Itu yang diajarkan leluhur di mbah-mbah kita dulu. Di Hindu juga seperti itu. Kalaupun mau bikin agama, bikin hal-hal yang luar biasa, mbah-mbah kita sangat hebat. Joyoboyo itu bisa punya jongko, Mula Warman tuh kendaraannya makhluk mitologi, Lembuswana, luar biasa. Mubaradah membelah Kediri menjadi dua dengan Sungai Berantasnya. Nanti dia nggak akan mengiklarkan diri bahwa punya kekuatan gini enggak. Makanya banyak yang memakai nama-nama abhiseka pada karya sastranya luar biasa. Empu Tan Tular, Empu Tan Akung. Nama aslinya siapa? Nggak ada yang tahu. Pada karya sastranya sangat luar biasa, membuat kitab seperti itu. Arjuna Wiha, dan itu adalah jiwa-jiwa yang sangat lerem. Nah, saiki jek iso nyembur wong mandi gitu, wah
sakti. Gitu. Ini sangat jauh dari leluhur kita dulu. Si punya kekuatan, kelebihan, bisa ngobatin orang, bisa nyembuhkan orang, wes seolah-olah dia sudah dekat dengan Tuhannya yang ya. Kalau kita kembali kepada ajaran leluhur kita dulu, sangat tidak boleh bahwa aku iku dudu sapa-sapa, gak iso apa-apa, yo dudu sapa-sapa, kabeh iku ana sing ngisakne. Wis lerem nek kono. Saya itu hanya perantara. Ajaran Bapak kita dulu kan gitu. Tuh. Apa? Santai aja. Itu Pak, saya itu mendengar Hindu itu langsung seperti sakral gitu, ada nuansa sakralnya. Soalnya saya dulu pernah itu tur di Bali itu, ya itu nggak sengaja, itu apa istilah kembang nyaruk gitu. Nah itu tenggelam di kolam Pak. Nah itu banyak dikatakan seperti itu. Nah kira-kira ketika kesakralan tersebut itu benar adanya nggak sih? Yang kaitannya kita di Hindu itu mengenal adanya parahyangan. Jadi kita harmoni dengan Tuhan pencipta kita. Pawongan, kita harmoni dengan makhluk sekitar kita, entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan. Paleman, kita harmoni dengan alam sekitar. Unsur butakala, unsur makhluk di bawah derajat manusia. Ini harmoni. Nah, yang Saman katakan nyempar itu tadi, itu bagian dari kita menghormati, kita harmoni dengan alam sekitar, derajat makhluk di bawah kita. Bukannya kita takut, bukannya kita memuja atau nyajeni, ini enggak. Ini bentuk perhatian kita kepada makhluk ciptaan Tuhan, menyayanginya, saling menjaga. Nah, ketika disempar ya mungkin ketika itu ada klik namanya ngentas-entas, ini dilepas lagi. Karmamu sudah selesai, kamu tidak berada di dunia ini, ayo tak tuntun, ayo tak surung, biar ini juga ikut melebur, biar ini kembali ke asal. Nah, makanya di Hindu ada namanya moksa. Moksa itu bukan hilang, bukan sirna, tapi lebih dari itu menyatu kepada Sang Pencipta. Nah, di dalam Jawa mengatakan manunggaling kalolan Gusti, nyawiji, bukan lagi berada di sisinya. Ini yang menyebabkan ada sedikit perbedaan antara konsep ketuhanan dalam Islam maupun Hindu. Kalau di Islam itu di sisinya jannah, kan itu. Kalau di sini mengatakan belum tren jannah, surga, ada bidadari dan seterusnya, kan gitu. Nah, padahal surga ini dalam konsep Muslim tidak eksplisit, tidak spesifik dijelaskan sebenarnya, kan gitu. Itu malah di Hindu yang menjelaskan, karena itu konsep dari Hindu sebenarnya. Nah, cuma adat budaya kita lah yang menyebabkan seperti ini. Ada bidadari, ada gini dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat dari kata innalillahi wa innalillahi rajiun, dari sana kembali ke sana. Nah, kembali berarti kan balik asale. Mungkin bisa juga ditarik benang merah bahwa itulah konsep moksa juga. Asale kondi, balik nang ndi? Gitu. Bukan lagi tujuannya bukan lagi jannah, bukan lagi surga, tapi lebih di atasnya lagi menyatu dengan Sang Pencipta. Nah, kalau digandeng ini dengan spiritualitas Jawa atau Hindu, innalillahi wa innalillahi rajiun bukan lagi sekedar jannah, bukan lagi surga, bukan lagi sekedar neraka, tapi kembali ke asal. Sing raga balik nang asale, sing sukma balik nang asale, sing nyawa balik nang asale, kan gitu. Nah, kita rada mumet enggak? Malian. Saya gini logika, ketika Tuhan itu abstrak, ketika Tuhan itu tak bisa difikirkan, ketika Tuhan itu tidak bisa
dibayangkan tan kena kinaya ngopo, betul. apakah iya tujuan tertinggi dari Tuhan itu mengharuskan, mewajibkan orang untuk menikmati keduniawian? Pasti rohani itu. Lah rohani itu enggak lanang, enggak wedok, enggak gepeng, enggak bunder. Terus lek dikei nek kono janji 72 midodari. Itu kan jasmani. Nggih. Enek mangan jasmani. Lah padahal di dalam jasmani ada rohani. Kenapa tujuan tertingginya kok jasmani? Bukan tujuan tertingginya rohani. Lah tadi harusnya la ilaha illallah. Inna ilahi Muhammad Rasulullah syahadat. Nah itu. Iki lek aku gandeng karo bolo-bolo ketika bercengkrama karo Gus-gus wong ngono kuwi. Gus, aku gini lho no. Maksa apa? Menyatu apa? Asale geni balik geni, asale banyu balik banyu. Asale sing kuwasa balik nang sing kuwasa. Innalillahi balik gak Gus? Balik. Nang kali Gus, balik. Berarti kan maksud juga. Oh iya juga ya Pak Dalang kan gitu. Masuk akal kira-kira? Iya. Tapi iki mungkin aku yuk keliru, tapi mungkin juga bener kan gitu. Nah, coba dibahas karo sing sepuh-sepuhan gitu. Disenau. Apakah iya tujuan tertinggi dari yang dijanjikan Tuhan itu kenikmatan jasmani? Padahal kita punya rohani. Padahal jasmani ditinggal di dunia ini, yang rohaninya kemana? Apakah iya di kenikmatannya nanti ada kenikmatan jasmani untuk dinikmati rohani? Ini orang-orang Kapitayan bergeraknya sudah di dalam ini. Maka orang-orang Kapitayan, orang Hindu mengatakan kabeh ki anak-anak Gusti, kabeh ki ciptaane Gusti. Ciptaan Gusti itu ada yang nakal, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cantik, ada yang jelek. Tersenah nono kabeh, cintai semua. Wa sudewa kutumbapam. Kabeh ki dulur. Sampeyan punya anak, tak seneng nih. Kira-kira sampeyan dadi bapak seneng gak karo aku? Anak sampean tak mong, anak sampean tak tuturi, anak sampean tak kasih. Sampean dadi bapak kira-kira seneng gak karo aku? Kan terus seneng tuh. Tuhan juga seperti itu. Anak-anak iso menengke kabeh. Wis rasa beda-bedake agamamu apa, kepercayaanmu. Wah, iki ciptaane ka Tuhan kabeh. Kamu membeda-bedakan tuh, kamu mengingkari kodratnya Tuhan. Tresnani kabeh. Kasih sayang kabeh. Ketika dia pemahamannya belum sampai ke situ, kamu baik sama dia, terus dia malah jahat sama kamu. Matur suwun, terima kasih. Kenapa? Baikmu itu udah berhenti di sana. Ini konsep orang yang luar biasa. Kalau pengen jadi orang luar biasa, maka pola pikir kita juga harus luar biasa. Nah, wong tak seneng kenang sama tak seneng nih sama tak bahagiakan. Yang menjadi perkara adalah ketika saya menyenangkan sampean, saya punya motif, saya ndak tulus, saya ndak ikhlas, itu akan menjadi gak enak. Oh sombong, oh tamak, kan gitu. Iya enggak? Ketika aku los, wah Pak Dalang kurang ajar gini. Matur suwun, malah terima kasih. Baikku mandek nek kene, kan gitu. Lek sampean apik nang aku sampai nang sono, wes padha apike. Nah, makanya nek kamu wedit, enak sing cerewet, enak sing ngrasane api on terus malah matur suwun kan gitu. Siapa lagi yang muji kesabaranmu kalau enggak seperti itu? Ada sabar, ada yang sadar. Sabar sampean delokne wong pogel ngompet, tapi lek sadar, oh iya, aku kelingan omongane Pak Dalang ya. Aku sadar bahwa itu adalah ciptaan Gusti Allah. Aku sadar bahwa itu ciptaan yang akar jagat. Kuwi makhluk tak seneng nih, enggak apa-apa matur suwun. Apikku mandek nek kono. Ikhlas akhire. Wong ikhlas apa tandane? Lali. Nggih. Wong ikhlas iku tandane lali, ora nek omongan, aku ikhlas sakjane. Sakjane. Ya kan? Tapi ikhlas ini Pak Dalang, aku lho sing sampean tukokne sego kae lho Pak Dalang lho. Endi yo? Kapan yo? Nah, wis lali. Iku berarti ngekeki jek nukokne sego sak piring, ora tukokne sego jatone kaliren. Nah, seperti itu. Itu berarti kan belum kelas sakjane tadi. Orang kecewa itu karena dia punya sesuatu yang diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kecewa, gelo, keinginan. Nah, ini orang-orang Kapitayan, orang-orang Hindu yang berproses seperti ini, sedikit demi sedikit mulai meninggalkan itu.
puncaknya adalah sewenenge ya ngono, susah ya ngono, wis jalani. Makanya banyak wali-wali atau orang terkasih dari Tuhan ngane-nganehi kayak wong ini, kayak wong gila. Tapi dia gilanya apa? Dunia ini ki hampa. Karena dia sudah nggak mengharapkan apa-apa, dia dua yus aneh-aneh. Karena dia hidupnya sudah bahagia, bercumbu kasih mesra dengan Tuhan. Selama kita berdoa belum bisa merasakan kasih sayang kayak ketemu karo pacar, enak sembahyang. Sembahyang kita masih mengharapkan, wah ini pikiran-pikiran, ini masih ke tahap sukma, belum kepada rohani. Di dalam hidup diajarkan seperti itu. Ini masih tahap transaksional, pragmatis pikiran kita. Aku sembahyang, muga-muga di ngapura dosaku, muga-muga rezekiku lancar, transaksional, ya kan? Aku sembahyang lolos, wah keuangan aku. Selalu berprasangka baik kepada Tuhan. Kepada siapa saja selalu berprasangka baik. Sampeyan pacaran dijuit, lek prasangkane baik, Mboten males. gak nesu. Lek perlu, ya sing-singae lah, kan gitu. Iya enggak? Kita prasangkane baik. Pegel sak durunge, aja tuh dijiwit, senggol apa. Wah, aku dikamplok ya, prasangkanya jelek. Demikian pun juga dengan Tuhan. Ketika kita ada sebuah permasalahan, kita ada sebuah perjalanan yang tidak sesuai kita harapkan, Tuhan enggak adil. Nah, ini prasangkanya jelek. Iya enggak? Iya. Nah, ini proses berpikir orang-orang dahulu yang diajarkan dalam Weda untuk berprasangka baik. Seperti itu. Nah, jadi ketika konsep ini banyak diadopsi juga oleh dulur-dulur kita, pelaku-pelaku kapitayan, pelaku-pelaku kepercayaan seperti itu. Karena di konsepnya ada karma pala di Hindu itu. Brahman, Atman, Punarbawa, karma pala, moksa. Percaya adanya Tuhan, percaya adanya Atman atau nyawa tadi. Karma pala, karma itu perbuatan, pala itu hasil. Ngunduh yang pakarti kalau di Jawa. Terus Punarbawa itu reinkarnasi atau tumimbal lahir. Terakhirnya moksa atau manunggal, kembali kepada Sang Pencipta. Ketika kita mencari sebuah ilmu, ini kalau dasarnya ada perbedaannya di Muslim seperti itu. Di dalam Muslim menyamakan sifat dengan Tuhan itu juga tidak boleh. Nah, padahal di Jawa, padahal di Hindu ada namanya konsep manunggaling kalolan Gusti. Yang namanya manunggal ini adalah dua zat atau sifat yang sama. Sedangkan di Muslim menyekutukan, menyamakan tidak boleh. Nah, ini yang namanya menyatu itu adalah dua zat atau sifat yang sama. Makanya Brahman sama Atman ini sifatnya sama. Brahman ini Tuhan ini menguasai alam semesta, Atman ini menguasai alam kecil kita. Nah, ini raga kembali ke alam semesta, sukma kembali ke alamnya, Atman kembali kepada Brahman. Sebelum itu kembali ada proses di mana kita lahir ini melakukan sebuah karma atau perbuatan dan kita mendapatkan hasil. Terus kalau memang belum mencapai pada sebuah proses penyatuan, kita akan merasakan adanya surga atau neraka. Habis melaksanakan surga atau neraka, kita tumimbal lahir untuk menebus kembali. Lek lakone apik dadi menungso meneh, lek lakone elek dadi kewan dan seterusnya itu. Karma pala. Nah, Punarbawa tumitis tadi. Nah, setelah nitis ini moksa, menyatu kembali. Nah, makanya beberapa pemahaman yoga itu tidak dibolehkan di Muslim, karena yoga itu artinya kan jalan menuju pada Tuhan, penyatuan kepada Tuhan. Yoga kan juga banyak, tapi ujungnya adalah menyatu kembali kepada Tuhan. Pelaku yoga namanya yogi. Nah, ketika sesuatu menyatu, ini bertentangan dengan pemahaman tentang Tuhan tidak bisa disamakan. Kalau kembali kita mencari ya, perbedaannya apa sih Islam sama Hindu? Ya itu, tak tuduh ke. Kalau nyali persamaan ya memang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mencari perbedaan asal dari manusia, di dalam pemahaman Muslim dan Hindu sudah berbeda. Manusia
menurut Muslim dari apa? Segumpal tanah khusus dari sabda kun fayakun ya, kalau nggak salah. Nggih. Menjadi manusia ditiupkan rohnya ketika usia kandungan sekian-sekian gitu tuh. Kalau di Indonesia manusia itu berasal dari intisari makanan, dari proses alam seperti itu. Di bumi kena panas geni srengenge, kena angin wape mau dadi mendung ceblok dadi dedukulan nuwuhke tetanduran dipangan kewan mangan manungsa ampah sih ngengek keringet pipis di gua wiji lanang sperma wiji wedok ovum merah dan putih ketemune dadi jabang bayi. Ini dari raga kita. Manusia tidak hanya dari tanah tok, tapi ada unsur apinya, anginnya, geni, bumi. Nah, itu tanahnya. Nah, mungkin seperti itu. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya juga berbeda. Tujuan akhirnya di Hindu adalah moksa, kalau di Muslim jannah tadi. Di Hindu percaya adanya reinkarnasi, di Muslim tidak ada, karena di dalam Muslim nanti ketika sudah kiamat baru dibangkitkan, gitu ya. Berarti konsep moksa, konsep reinkarnasi tidak ada. Ketika mati di dalam Muslim menunggu waktu nanti hari pembangkitan. Oh enggak, kira-kira. Nah, di Hindu ini berproses terus. Gitu. Berarti reinkarnasi itu langsung gitu impactnya. Jadi dari karma itu. Dari karma kita masing-masing. Ibarat gini, kalau sampean berbuat baik terus kemudian sampean belum merasakan hasil atau pala perbuatannya sampean tadi, di kehidupan selanjutnya lah akan menanggung. Nah, gitu. Terus yang lahir sekarang, kita lahir di dunia ini adalah untuk mencari apa sih kesalahan kita dahulu dan memperbaikinya, meningkatkannya sehingga kita berusaha untuk mencapai kebahagiaan dunia dan penyatuan kepada Tuhan. Kebahagiaan, ketentraman itu dari mana asalnya? Kebahagiaannya apa harus dicari? Padahal kebahagiaan itu diciptakan. Bagaimana kita mensyukuri, bagaimana kita menerima, bersyukur, itu bagian dari menciptakan kebahagiaan. Moksartam jagadita ya di dharma. Tujuan tertinggi manusia adalah mencapai kebahagiaan dunia dan penyatuan moksa tadi. Ini kalau mencari perbedaan, kita nggak mencari perbedaan tapi mencari persamaan untuk menuju pada manusia berbudi pekerti luhur, kan gitu. Tahu benar, tahu salah kalau di beberapa ajaran-ajaran yang kita dulu. Mungkin sedikit Pak untuk karma. Itu berhentinya karma buruk itu seperti apa Pak? Berhentinya karma buruk itu hasil palanya. Iya. Karma itu artinya kan perbuatan. Iya, perbuatan kan ya itu dibagi dua ya Pak. Perbuatan ada tiga nih. Perbuatan mulut, perbuatan bentuk perbuatan tangan, juga perbuatan pikiran. Ini hati-hati dengan pikiran, mulut dan perbuatan. Tuh. Nah, berhentinya pala itu bagaimana? Ya kita terima. Ketika kita susah, kita sedih, kita dianiaya orang, terima kasih Tuhan. Kalaupun saya ada salah, kalau ada saya khilaf, mungkin dulu saya pernah menyakiti orang yang saya tidak sengaja maupun tidak sengaja, terima kasih. Kita tetap bersyukur, ikhlas menerima. Jadi tetap eling gitu. Jadi ketika disakiti seseorang, matur suwun, dia berkarma sendiri dengan diri pribadinya sendiri. Tuh. Apa? Tentang apa? Besawa. Ya. Baik, Bapak. Insyaallah cukup. Nggih. Penambah nuwun iki. Siap. Aja kapok mbok bilih nek kirang langkungipun, nek salah lupute. Ya njaluk genge Samudra Pangsami. Sami. Wis mong iso ndedonga muga-muga tansah pinaringan slamet kabeh. Gampil gangsar ngene golek besok sandang pangan sak dinane sak wengine. Sampeyan kabeh sak keluargane termasuk aku tinebena saka Bika Sengkala Pancabaya Kuda Pangrencana
Slamet sak sapa sabane, sak tingkah lakune, sak tangi turune. Amin. Nggih. Lek mbok pilih nek salah lupute nyuwun pangapura ya. Nggih, sami-sami Bapak. Yun. Mungkin enten ingkang disampaikan. Ya mulai rencang-rencang sedulur niki ya. Oke, nggih. Buat adik-adikku, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, outputnya adalah kasih sayang, mencintai sesama ciptaan Tuhan. Masalah keyakinan, masalah kepercayaan itu urusan dapur kita. Tuhan selalu mengajarkan cinta kasih, mengajarkan baik. Nah, kalau kita baik, otomatis outputnya juga baik. Nggak peduli apapun kepercayaan kita, yang penting kita baik. Wong Jawa kudu ngerti Jawane. Lire Jawa beneh lan sembodo. Matur suwun. Nuwun. Nah, terus Bapak nggih. Nggih.